Halo, ketemu lagi di Offside Duo. Gue baru tahu nih ada Mas Sabto ternyata hari ini dadakan. Coach tiba-tiba katanya, gue ngajak Haryo. Oh, kita bertiga hari ini. Gue kemarin kan live Eh. gratis. Eh. Terus tanya, kapan lagi sama Haryo? Gue bilang, Iya. Haryo kalau ke Offside Duo suka-suka dia. Ya. Tampil ayo, nggak ada ayo. Bener. Jadi suka tergantung mood dia aja. Kita mau oke-oke aja. Pintu kita selalu terbuka buat Mas Sabto. Iya. Jadi kalau dia dadakan datang, ayo siaran Ayo. bertiga. Fleksibel aja kita mah. Dan emang di kolom komen udah banyak banget. Wah, ini udah seru nih berdua, tapi lebih seru lagi kalau bertiga. Ya udah makanya Iya. gue berikan Offside Duo tapi Kan terserah dia kan kapan mau tampil. Ya kalau lagi Mas Sabto nggak sibuk aja ya Mas. Iya. Sempet-sempetin aja datang Kayak kalau minggu nggak lalu sibuk kan ya. harus sama dia. Ya, Mendadak nggak sibuk, bisa. nggak bisa. Harus gue nggak bisa. Ya. Tai gimana kalau nggak ada yang nggak bisa gue sendiri dong. Enggak, maksud Oh, iya. gue kita dua-dua Ya, salah satu. ganti-gantian. Akhirnya Kalau siapa? gue izin boleh nggak kalian berdua doang gitu? Nggak mungkin ya. Yafet jadi Ya host. Fed bisa. Kayak Euro kan ya Fed. Jadi Iya Euro pernah siaran dadakan ya. Oke kita masuk dulu dari akhir pekan kemarin ada penutupan Liga Inggris atau Premier League di mana ada hasil-hasil yang nggak mengejutkan sih, ada sedikit-sedikit drama-drama kecil lah di sana. Liverpool juara akhirnya ya. Tai Oh, udah udah ya. bodo amat. Liverpool semenjak juara 4 kali nggak menang. Iya. Kalah Dua seri kali kalah kalah. seri. Arsenal udah mengunci di posisi kedua. Memang kemarin serunya hanya ditinggal di posisi 4 dan 5. Perebutan antara Chelsea, Castle, Villa dan juga Forest. Tapi justru kemarin ngelihat Castle kemarin sebenarnya agak-agak ini ya, deg-degan juga. Kalah. Deg-degan Ya juga. kan? Enggak lah. Pas kalau Aston Villanya imbang, Iya. dia ke Kemarin geser. sayangnya Imbang gimana lu 10 orang ya. iya. Tapi kan sempat imbang lama tuh. Harusnya dia sempat unggul Iya, kan Coach. iya. Ya kan kalau enggak Bayindir itu kan dia belum pegang bolanya. Iya, Agak iya, lepas iya, kan. iya, iya. Dan Dia itu bukan itu dicek sama VAR loh. iya dan si Harusnya disahkan itu. Iya, tapi si gol, wasitnya gol. kayaknya udah yakin ya. Nah, lu kan sebagai pakar aturan PJML. Iya enggak. Kalau itu kan peraturannya fully in control of the ball. Dia enggak Belum. penuh. Kontrol, iya. Kontrolnya enggak Betul. penuh di tangan dia tuh harusnya bisa diserobot dan diserobot harusnya gol sih. Iya, gue juga bilang harusnya gol itu. Ya gue juga setuju harusnya gol karena dia belum megang. Iya. Berarti itu kesalahannya Dia di wasit. megang terus lepas. Enggak Coach, dia bahkan belum megang gini nih. Iya, belum. Baru dihalang Ya, dijagain. di-stop lah ya, Iya, jagain doang dan belum 2 tangan. Iya, kalau Terus di touch dikit karena masih Rodgers kan. Masih lepas Masih dari lepas. tangan, iya. Dan mantul-mantul menurut gua itu jadi gol dan problemnya kan katanya si wasit udah keburu niup peluit doang jadi membuat pertandingan udah harus berjalan. Itu gimana sih aturannya? Tapi berarti ini salahnya si wasit utama berarti kan? Kalau wasitnya sudah meniupkan tanda perjalanan bola itu sudah jalan, nggak boleh dilihat VAR lagi emang, nggak boleh review VAR lagi. Kalau dia tuh udah sebuah pelanggaran itu terus di Inggris. iya, kalau udah pelanggaran, misalnya ya pelanggaran atau apa, terus dia udah fluid untuk melanjutkan pertandingan, lu nggak boleh nge-review lagi. Kecuali dia masih berjalan tanpa dia udah meluitin ya. Iya. Masih berjalan, tunggu dia stop, nah itu bisa di-review. Tapi kalau bola itu sudah di-fluid udah berjalan Tapi kemarin lagi. sempat review VAR kan? Iya, tapi dia nggak nonton ke sana Coach, nggak ke pinggir dia. Enggak, tapi VAR-nya yang review Iya, kan? iya. Iya, dia Nah, disebut itu ya. jadi yang keputusan yang salah Si ada wasit- di VAR di atas dong. Enggak dong, wasit utamanya menurut gua. Kalau di waktu itu pertandingan apa ya? Kayak gitu juga tuh sempet tuh dia udah meliwitin pertandingan berjalan, so I cannot review. Terus yang percakapannya sempet Iya, keluar tuh dibocorin, kan, ya. dibilang gitu, I cannot do anything. Ini udah berjalan pertandingan, lo nggak bisa, gue nggak bisa nge-review lagi VAR. Kalau dia sudah meniupkan Enggak, itu. gue rasa itu harus dirubah itu. Iya, menurut gua aneh sih emang peraturannya kayak gitu. Karena kalau habis udah gol, kan itu juga udah jadi gol sebenarnya Gini, kan. intinya kan adalah VAR itu kan membantu wasit kan, asisten referee kan. Iya. Pada saat wasit dalam keputusan yang diskutabel, itu harusnya bisa setelah itu harusnya tetap bisa direview. Itulah tujuan VAR untuk membantu. Karena wasit kan pasti bikin kesalahan kan. Jadi nggak bisa dia bilang I cannot review karena ini udah dijalankan. Kalau dia salah lihat gimana? Ya kan Iya. kocak gitu. Dan itu kan benar-benar kelihatannya kecil tapi merugikan besar banget untuk Aston Villa Aston kan. Villa. Iya Villa kan Iya, itu. dia udah kehilangan orang, kehilangan si. Ya sebenarnya Temi bukan ya. karena itu, tapi karena kiper tolol itu. Baik, sama aja tololnya ya, Pak. Iya sama si Emi juga ngapain begitu juga keluar Lu itu kartu di merah. menit 30. Iya. Ngerti nggak? At least babak pertama lah. Mau 30, 40 40 berapa. 40 ya.
whatever, masih babak pertama, ngapain lu? Keluar. Seandainya itu gol, biarin aja gol. At least lu 11 lawan 11. Ya Hojlund depan gawang juga belum tentu Iya, gol. orang Ngapain bilang lo ngapain keluar lo? gitu. Bolanya ke samping dan ada 2 pemain Aston turun kok. Iya, iya, Dan dia bisa balik lagi. Jadi kocak tuh MU. Tapi Iya. bagus lah. Emang nggak layak itu tim. Europa League lagi dah dia. Iya, apes banget ya. Ini menurut gua padahal kalau dia kemarin udah menang 1-0 tuh menurut gua beda lagi ceritanya. Itu tuh. kalau 11 lawan 11, seandainya MU unggul, 11 lawan 11, belum tentu MU menang juga. Iya, iya, iya. Ya kemarin kalau dia 10 lawan 11 si yang itu golnya sah, menurut gua juga Apalagi itu. belum tentu. Tambah susah lagi ngegolin ya. Tambah susah Apalagi ngegolinnya. Dan akhirnya Newcastle bisa masuk Liga Champions karena dibantu sama MU. Kemarin kata Virzi juga bilang kayak gitu ya. Iya. Akhirnya MU bikin seneng, tapi fans lain bukan fans MU-nya sendiri. Ini menarik banget jadi MU juga seneng dong naik ke Tapi gue 15. kaget juga Newcastle kalah di hey, kandang. jadi yang ngata-ngatain MU peringkat 16-17 jaga lisan Anda. MU Sekarang rank 15. Oh ya, gue lupa posting. Selamat untuk MU di rank 15. Jaga lisan Anda, rank 16, rank 17, no. Kita rank 15, anjing udah separah ini gua sekarang ya. Udah berdamai dengan kebapukan dari MU ya. Gue kalau posting ngebully MU, karena ada fansnya tuh. Arsenal 0. Ya pasti. Gue ketawa aja, emang tolol. Lu udah gak punya ban lagi sampai lu mengandalkan sejarah gitu loh. Lu di rank 15 itu udah hina banget gitu. Gila ya. Itu lucu banget deh. Ya akhirnya sesuai prediksi kita akhirnya pas sudah Ya, Yang gue prediksi itu yang lolos. Twitch ya. Yang kita kalau gua sama Haryo akhirnya dirubah Iya, kan. Awalnya kita Aston Aston Villa. Iya. Enggak. Tapi melihat akhirnya Lu lihat deh offside 2 yang berapa bulan lalu gue bilang yang lu lolos Villa. itu ini. Oh, Newcastle ya. Iya. Kalau Chelsea Newcastle. gua sama Haryo awalnya bilang Villa Chelsea tapi ngelihat Villa trennya Newcastle. Villa Iya. Newcastle. Iya, Villa Newcastle. Kan tren Oh, dua, iya, dua, iya, dua iya, tim benar, ini benar, menuju benar. akhir-akhir kan bagus. Chelsea itu kalau penting mereka tetap bisa perform. Iya, iya. Cuman performance-nya kan pas penting-penting aja. Dan- Kalau nggak penting Dan makanya mereka menangnya juga berada di rank tipis-tipis aja 4. dia kan. 1-0, 1-0. Karena defense-nya kuat, golinnya Yang buang-buang jadi peluang. masalah ya golin ini. Iya, buang peluang tapi defense-nya kuat banget. Sementara Forest tapi lumayan lah, dapat conference itu. Conference. Conference, Aston Villa. Conference layak lah, udah Lumayan pas, lah. udah bagus buat Justru Forest dia itu. ke champion terlalu dini menurut gua. Iya, Ya kan betul. timnya nggak Ya kalau ke champion dia habis dibantai selesai habis itu. itu. Ya kayak Bolonya masuk champion. Nggak bisa ngapa-ngapain Ya, gitu kan. Castle masuk champion. Squadnya tipis. Berarti nih kalau let's say berarti kan si Spurs masuk Liga Champions berarti ada 6 ya 6. Champions League ya. Si kalau let's say Chelsea juara Conference League. Terus hadiah Nggak itu kemana-mana. nggak kemana, Nggak oke. ngaruh. Conference Pasti League nggak ada League nggak tambahan ya? kemana-mana. Conference-nya udah diambil sama Forest. Tadinya kan Newcastle juga dapat Conference League karena juara FA. Carabao. Oh iya, Carabao. Ya, Carabao, Dia ya. dapat conference, tapi dia ngambil Nggak jatah dapat jatah Champions Champions League, jadi nggak akan ada bonus-bonus lagi. Ke klasmen. Crystal Palace harusnya dapat Dapat, itu dapat. dong. Dapat. European League Iya, kan? dia Crystal Palace Europa League. Iya, karena dia menang itu kan. Oh, Oh, iya iya, iya. nggak Oh berarti kelihatan. Europa League ada si Iya, iya. Aston sama Crystal Crystal Palace. Idih keren nih. Banyak juga. Tapi di antara itu tidak ada nama MU di sana. MU sama Spurs kemana? Hai. Finalis UEL. Oh kalau itu kan Spurs ke Liga Champions masih mending. Ada 9 tim loh ya Inggris besok. Itu hijau apa maksudnya itu? Liga Champions Oh, Liga kan dia Champion. juara. Parah itu rank 17 ke Liga Champion. Oke, Sebenarnya kita nggak bisa ngomong lagi Big Six, Big Four. nggak Ya ada dong, lah. masa lu rank 16 17, Enggak. rank 15 17 Big Six? Sekarang Big Five dong. Kan sekarang dihitungnya dari 5 yang ke Liga Champions. Oh gitu. Gitu. Tetap aja nggak ada MU di situ. Tetap Ada nggak Big ada. Five deh. Kita lihat musim depan Suka-suka kan. lu. Anjay, oke. Kita masuk ke soal after season ini udah banyak berita-berita yang beredar termasuk katanya Florian Wirtz di episode sebelumnya gua sama coach bilang kemungkinan besar dia lebih ke Bayern Munchen karena habitatnya pemain Jerman begitu bangga dengan Bayern Munchen. Tapi lately gue dengar berita terbaru dari hasil interview dari hasil ngobrol di telepon sama company dan juga sama Slot. Nyata Slot memberikan impression yang berbeda sama seorang Wirtz dan akhirnya dia lebih dekat dan katanya tinggal menunggu paperwork doang. Iya. Gimana lu ngeliat 100 juta euro Plus. itu harga yang sepadan buat seorang Florian Wirtz? Iya dia salah satu pemain yang menurut gua
keren sih penampilannya, sepanjang liga juga stabil. Jadi ya kan Liverpool kalau kita bicara kan emang butuh pemain kreatif kan. Nah sementara dia bisa menawarkan itu gitu buat Liverpoolnya. Dan kalau gua ngelihat dia udah menang, biasanya kan pemain-pemain yang pindah dari klub-klub Jerman ke Munchen kan mereka nggak dapat liga, nggak dapat trofi lah. Makanya mereka ingin merasakan itu bersama Munchen gitu. Cuman kan dia di Leverkusennya Iya. udah dapat juara liga, udah dapat DFB Pokal, cuman kehilangan final Europa League aja kan kalah sama Atalanta. Tapi ya dia udah merasakan jadi raja di Jerman, makanya gue nggak perlu ke Munchen lagi nih untuk merasakan apa yang dirasakan Munchen selama ini gitu. Makanya dia mencari tantangan ke Liga Champion. Mungkin dia melihat Liverpool punya kans yang lebih besar gitu ya dibandingkan Munchen kalau kita bicara Liga Champion musim depan gitu. Makanya dia melihat destinasi Liverpool adalah destinasi yang pas buat dia lah untuk karir dia bagus. Buat Liverpoolnya ya menurut gue ya itu dia dapat pemain yang kreatif, pemain yang selama ini kan kita atau Liverpool ya mencari sisi creativity kan lewat pemain depan doang kan. Yeah. Mau Luis Diaz lah, mau Jota lah, mau Gakpo lah, mau Salah. Tapi yang dari tengahnya kan jarang memberikan itu gitu. McAllister jarang dari sisi creativity memberikan itu gitu. Bahkan assist terbanyak di Premier League tetap si Salah kan. 18 assist, gol terbanyak tetap Salah gitu. Jadi ya ini yang ditawarkan oleh Wirtz ketika gabung ke Liverpool, sisi creativity yang menurut gua harus banyak, nggak lagi lo betul-betul pemain depan doang yang lo harapkan untuk bisa mendapatkan creativity, tapi pemain tengah yang cuma ada Gravenberch, Szoboszlai sama McAllister, kalau masuk Wirtz di situ, ya menurut gua dia addition yang bas. Justru gue bilang kehebatan Liverpool di mana klub lain masih ngupil, masih asik ngupil, itu beli benar-benar di 3 tempat yang krusial. Iya. Frimpong gantiin TAA, Kerkes kemungkinan gantiin Robertson, Iya. Szoboszlai diganti. Szoboszlai itu dari zaman DPI, gue udah bilang ini pemain biasa banget, nggak ada nilai tambahnya. Sekali-sekali main bagus. Determinasinya doang. Ya dia stabil gitu aja gitu. Ya, Emang gitu nggak aja, ada nggak ada edit. nilai Kayak tambah. Henderson-nya zaman dulu lah Ya. ya gitu ya. Justru Slot melihat, dan ini hebatnya Slot kalau gue bilang, walaupun kita juara, tapi banyak tempat yang harus kita benahi. Padahal mereka masih punya Bradley. Toh beli Frimpong. Ya. Karena dia tahu Bradley ini anak muda nggak bisa lu kasih beban ekstra, ya kan? Dan kalau lu ikut 4 kompetisi, at least lu harus punya pelapis yang memadai. Nah, kalau seandainya feeling gue salah satu penyerang akan dijual, either Jota atau Nunes. Itu akan dijual sehingga mereka punya 5 striker cukup. Szoboszlai ini kan bisa versatile lah kasarnya. Nah, ini bisa jadi pelapis. Kalau semua fit, menurut gue itu si Wirtz akan bermain di belakang. Di tempatnya Szoboszlai berarti. Gantiin Szoboszlai. Iya. Lu setuju Mas berarti? Iya. Ya putar-putar antara McAllister lebih sering Lebih ke turun, belakang lebih sama sering ke belakang Gravenberch sama kan? Gravenberch, pas lah itu. Karena dia juga bisa main di wing inverted juga kan sebenarnya kan. Bisa. Untuk Ya kalau misalnya Diaz nusuk ke tengah pasti dia ngambil sisi kirinya. Lu gini, lu itu udah juara loh. Ibarat tim ini dipertahankan akan bersaing lagi untuk jadi juara, tapi mereka tetap beli di posisi di mana mereka lihat penting. Nah, klub lain yang harusnya beli, Masih belum. contoh Arsenal, contoh MU. MU udah beli Kuna coach. Punya. Iya, oke, kan, lumayan. that's good. Ya tapi kan bedanya kita papan 15. Iya. Liverpool juara. Makanya at least sudah ada Ya pembelian ada gitu. pembenahannya. Udah bergerak cepat lah. Chelsea pun harus berbenah. Kan dia ada punya Terutama 50 pemain. striker. Ya 20 dijual lah. Ngerti nggak? Terus apalagi City pun juga harus beli. Yang diincar Reinders kan. Iya. Reinders oke lah. Gue masih bisa ngelihat dia cocok dengan sistemnya Pep. Cuman mereka nggak bisa tinggal diam. Ntar ini baru asumsi Kerkes dikit lagi masuk. Musim baru selesai mereka udah punya 2 pemain, hampir 2 pemain. Bahkan ada Yang kiper akan juga ketiga. kan, si Mamadashvili kan, Iya. Mamadashvili Nah, kan. nanti mereka akan mungkin tambah 2-3 pemain lagi untuk pelapisnya. Kalau siapa yang dijual kan kita nggak tahu. Kalau Nunes dijual kan kemungkinan besar beli lagi. Iya. Nah, harusnya justru yang dilakukan Liverpool dilakukan oleh City, Arsenal, Chelsea, apalagi Spurs sama MU. Iya, si City kan si Pep
bilang sendiri kan, maksudnya gue nggak mau squad kegemukan kayak sekarang tapi pemainnya biasa-biasa aja. Iya. Kan dia bilang itu. Artinya kan kayaknya dia bakal offload banyak Offload dan beli iya, banyak. betul. Dan lu harus offload, terlalu banyak pemain itu masuk zona nyaman gue bilang. Iya, banyak main biasa-biasa aja emang. Walker pasti di offload dia bilang, Pasti, iya kan? pasti. Nah, Kevin De Bruyne udah out. Pemain kayak Ake, Grealish juga menurut gue selesai sih sama Grealish City. out. Selesai lah sih. Iya. Itu harus di offload semua. Tapi harga menurut lo worth it coach segini 100 juta. Kemahalan sih. Cuman Tapi kan dia masih muda lah ya. Kalau Nunes sama Gyökeres aja harga Sesko aja 70 juta ya bid 100 lah. Iya kan? Iya. 100-nya juga plus-plus ya sudahlah. Ini kan masalah lu punya duit atau enggak. Dari TV Red sudah dapat 180. juta. Champions League ikut udah dapat 40-an. Dan Belum penjualan Nunes ya gocap Iya. lah bisa dapat lah, atau Jota 30-40 kan lumayan itu. Iya. Income semua itu. Ya memang dia kan selama ini juga nggak begitu jor-joran buat spend juga kan. Iya, betul. Ya mungkin Tahun lalu cuma beli Chiesa doang. sama manajemen kan dia di tahun lalu kan emang dia bilang lo bisa running on low budget nggak? Iya. Makanya dia terima tantangan itu kan. Cuman mungkin dia akhirnya nawar lagi begitu juara nih. Ya lu kemarin nggak ngasih gua apa-apa nih, lu gua harus beli pemain, makanya cepet banget ya Karena dapet yang pemain. diincer kan juara lagi dan Champions League kan. Iya. Ya. Tapi menurut coach apa yang membuat Liverpool lebih menarik daripada Munchen? Telepon dari Kompany sama telepon dari Arne Slot nyata lebih impress buat Wirtz daripada untuk membuat seorang Wirtz akhirnya gue milih Slot aja nih. Apakah karena Kompany kemarin lack of atraktif atau di Liga Champions juga kelihatannya gitu aja? Enggak, lu jangan salah. Di Munchen kemungkinan besar dia nggak main di posisinya karena di posisinya ada Musiala. Bahkan di timnas Jerman main berdua juga. Warung. Iya, that's why Amburadul timnas Iya, Jerman. iya benar makanya. Iya kan? Iya. Nah kemungkinan besar dia digeser either ke kiri atau ke kanan. Nah kalau di Liverpool dia bisa main di tempat yang dia suka, dikasih free roll. Feeling gue masalah itu. Dan kemungkinan besar juga Liverpool bisa bayar dia lebih besar daripada Munchen. Iya. Iyalah, yakin Gua tahu gue sih. itu. Soalnya kalau gue Kalau baca juga si Munchen siap break the bank juga buat seorang Wirtz kan. Makanya mereka merasa kecolongan. Mereka kan punya aturan sendiri, nggak Iya, mau nggak. Kalau soal transfer mungkin bisa, soal gaji. Iya, Gaji pasti benar, gedean Inggris Soal sih. gaji itu mungkin nggak sanggup, Liverpool sanggup. Ini cukup menarik karena gue baca tuh Gue kemarin iseng-iseng sama grup gue kan, grup member gue tanya soal TV rights. Oke, gue tanya, Serie A berapa? Serie A tahun lalu masih 400 juta setahun. Tahun ini, mulai dari tahun ini, ke depan tahu berapa? 400 juta apa? 4 TV rights. Iya 400 juta euro. Euro per tahun untuk satu bisa. Oke. 2024 mulai tahun lalu sampai sekarang tahu udah berapa? Apa? 900. Buset. Oke, Dua 900. kali lipat Jadi lebih. hampir dua kali lipat lebih Serie A. Artinya klub Serie A udah bisa spend lebih banyak daripada Harusnya. sebelumnya. Betul. Inggris tahu berapa? 1, berapa? Lalu kan dia 120 Liverpoolnya dapat 190. 4M Enggak. berapa? 1,9 2M berarti. 1,9 miliar Iya euro. kan? 2M kan? Artinya 1 miliar lebih banyak daripada Serie A. Iya. Karena kalau Belanda tahu berapa? Belanda kan bahkan 80. berapa ratus Sebelumnya 80. Iya, 80. ya kan? Sekarang 100 kan? 150. Iya karena 150, 900 sama 1,9. iya emang jauh banget karena bahkan tim Premier League itu tim yang paling bawahnya aja promosi itu dapat hampir 100 juta. 100 juta. Ya kan? Betul. Ya, Makanya dulu Forest jor-joran beli 18 pemain, Ya. 20 pemain tuh. Itu nanti yang promosi dapat juga banyak itu. Iya. Makanya luar biasa emang Premier League hak siar. Tapi Gila, lumayan lah, Premier. gue baru tahu Serie A naik 2 kali lipat. Jadi 1,9, 1,65 pounds. nggak, 1,9 kalau euro. Serie A berarti 900 sekarang. 800. 900. Gede tuh buat Serie A lumayan, bisa buat napas Dari dikit. 400. Iya gede 2 kali Dari lipat. 400 ke 900 dua kali lipat lebih. Tumben laku. Belanda Berarti dari 80 ke 150. Satu divisi loh. nggak ada yang mau Jadi nonton. yang paling bawah yang degradasi dari EPL lebih banyak Iya, daripada satu. Iya, itulah makanya kesenjangan sosial Premier League sama tim-tim liga lain itu yang akhirnya membuat, loh kok Nottingham Forest bisa belanja banyak, Ipswich Town bisa belanja banyak. Pertanyaan kedua, member gue sudah bilang, oh ini pasti semua dari Asia. Lo tahu kontribusi Asia berapa? Tuh, buat yang mana nih? Serie A apa Premier League? Oh Premier League. Buat Premier League.
80%. Nggak lebih dari 15%. Hah? Asia? Ya. Tetap Eropa sama Oh, gitu. Amerika Selatan. Lu tahu mahalnya di mana? Pay per view. Oh. Ini gue kasih contoh. ya Di luar. Eropa sendiri. Musim lalu, pramusim loh. Pramusim Arsenal ketemu Nuremberg. Gue pengen nonton dong, nggak ada kerjaan, nonton dah. Di mana? Website Arsenal. Iya. Pay per view tahu berapa? Itu 30. 5 pounds. Waktu itu sekarang 22.000 kan, Ya, waktu 30 masih ribu. 20.000. Ya 20 ribuan. 100.000 untuk nonton satu pre-match. Iya. Kemarin MU juga udah mulai begitu tuh. Ya. Iya. Brengsek juga. 100.000. Sementara lu di sini 150.000 video ngoceh-ngoceh lu. Dapat IPL Serie A. Iya juga. Makanya gue kemarin tuh pas pramusim. Ini gue nggak promoin video ya karena gue nggak dibayar. Tapi ini realita. Tapi gue dukung video untuk berlangganan. Iya, bener, Bahwa kita itu udah murah banget. Banget. Terus Liverpool udah ya abis Wurz ada siapa lagi ya? Nggak ada lagi. Udah berarti Wurz. Karkes udah belum sih? Hampir, belum. Hampir. Berarti yang udah pasti Frimpong sama si Mamadashvili doang. Karkes sama Wurz menyusul. With hampir lah. Ya, udah katanya tinggal paperwork doang sih katanya. Udah. Iya. Kalau nggak tiba-tiba ditikung sama Munchen. Madrid. Mau Oh Madrid. iya. Madrid kan juga. Nah iya, aku juga agak bingung. Selain dia menolak Munchen, nyata daya tarik Xabi Alonso dan Real Madrid nggak bisa membuat dia, atau Madrid mungkin belum seserius itu ngedeketin dia kali ya. Iya. Karena nyari posisi dia juga di mana gitu kan, seorang Florian Wirtz. Nggak ada. Ada Bellingham, ada trio itu di depan. Gantiin si ini, gantiin si Modric. Oh, tapi kagak ada keseimbangan. Nggak tergantung. Kalau seandainya gue sebenarnya Leverkusen main 3-4-3. Asumsi berandai-andai dia tetap main 3-4-3 Di Madrid. di Madrid. Oke. Di kanan tengah, kita bicara tengah, TAA. Di kiri mungkin Kamavinga. Oke. Di tengah siapa? Valverde sama Bellingham. Bellingham. Rodrigo, Mbappe, Vini. Jadi nggak butuh-butuh amat. Ya Rodrigo-nya dibuang kan, makanya isunya ke City tuh kan. Rodrigo yang Rodrigo itu gosip media kemungkinan, tapi dia bilang gue tetap happy dan tetap ingin stay. Nah jadi sebenarnya nggak butuh-butuh amat, kecuali dia main kayak Ancelotti 4-3-3, baru butuh. Bisa, jadi di Bellingham bisa turun ke bawah sama Valverde, depannya Wirtz atau Bruno Fernandes yang gue selalu bilang yang cocok. Bruno Fernandes. Tapi kalau 3-4-3 lu nggak butuh Wirtz, Bruno Fernandes. Iya. Nah ini juga ada berita terbaru kan di mantan klubnya, bukan mantan klub ya, klubnya Florian Wirtz, Erik ten Hag. Wah, degradasi. Udah sukses dapetin posisinya Xabi Alonso. Leverkusen degradasi. Tapi kan ini mungkin kita ngeliat kayak dulu Peter Bosz lah. Dia kan revival karirnya juga di Bundesliga kan akhirnya kan, setelah di Ajax terus Nggak, dia. tapi Leverkusen ini kehilangan 3 pemain penting. Iya, kalau Wirtz cabut, Frimpong cabut. Frimpong sama Tah. Oh iya ke Munchen ya. Munchen. Ke Munchen, Iya. free transfer. Jadi nggak gampang juga untuk menggantikan 3 pemain ini. Iya benar. Dan itu masih belum ada tambahan lagi kalau ada yang cabut lagi kan. Tapi Ten Hag sudah pernah kerja di Jerman. Iya, Jadi di at Munchen least dulu ya. budayanya segala dia udah tahu. Kita lihat nih apakah, kan kata orang yang keluar dari MU mungkin bagus semua ya. Mungkin nanti Ten Hag juga bisa begitu dan Iya. Ternyata masalahnya dan sistemnya ternyata di MU kan. Nah, Contoh tadi Anthony. iya, Anthony, Rashford juga bagus. ternyata banyak yang juara ya. Iya. De Gea walaupun gak ini McTominay. semifinal lah. McTominay. McTominay juara. Nah ini kita ngomongin, tapi sebelum ngomongin McTominay, Bruno Fernandes ini mas, kita udah ngebahas sama Coach Yassin juga. Menurut lo ketika ada tawaran datang, ini kan pro dan kontra. Kemarin Amorim bilang, ya Bruno main gak main di Liga Champions, ya tetap punya passion untuk main di sini. Tapi menurut lo kalau when it comes tawaran yang 120, 150, 200 juta dari klub Arab atau Madrid itu 100 juta, lepas nggak? Lepas lah. Walaupun dia ingin dong. Iyalah. Iya kan. Lepas lah. Mendingan lu Gua juga dapat 2 setuju. pemain lah. Iya. Besok gue udah janji sama member, besok gue bikin skema MU buat musim depan. Nah. Seperti apa. Tapi untuk member. Ya member tayangnya jam 6 sore ya. 5. Ya, anjing. Ya udah sejam sama kita. Karena gue baru tahu ya dari PSR juga nyata dia lihatnya dari harga transfer dan kontraknya kan. Jadi kalau lu beli 100 juta kontraknya 5 tahun itu bisa diamortisasi Per tahun. Jadi 20 Iya. 20 juta per tahun Karena gitu kan. karena kalau pembelian itu lu bayarnya per tahun. Iya, Tapi kalau penjualan lu murni dapat full. Nah, apalagi kalau pemain akademi itu katanya juga keuntungannya Iya. full kan.
Makanya kalau dia jual Garnacho, Rashford tuh benar-benar untungnya untung gede kan. Makanya kan kemarin kenapa Chelsea bisa beli banyak? Karena Ya itu akademi semua sampai 8 tahun. 6 tahun, 8 tahun, 6 tahun, 8 Mudrik tahun. 8 tahun Iya, dicicil. 8 tahun. Jadi per tahunnya dihitung, tahun berjalan 1 tahun tuh dihitung untuk pembelian. Sementara mereka ngejualnya banyak banget kan? Iya, dan akademi Ya, kebanyakan. Chelsea masih iya. Iya. Tapi gara-gara sistem ini MU masih ngutang 240 juta Iya. untuk nyicil. Karena dia nggak ada penjualan MU-nya, Iya. kan? Pembeliannya, cicilannya banyak, tapi dia nggak ada penjualan. Sementara Chelsea kan, yang tahun sebelumnya kan Satu tim dijual Chelsea. dari Pochettino, dari apa? Mendy, kiper, Kante, semua kan tuh. Havertz, Sterling. Mason Mount, Semua semua kan. anjing. Masuk ke akademi gitu Iya. kan, yang membuat itu akhirnya jadi lebih untungnya lebih double. Nah tapi kemarin gue baca katanya kalau dia jual Rashford terus juga Garnacho, Mainu yang memang statusnya pemain-pemain dari akademi, itu secara PSR juga lebih membuat mereka tuh ijo gitu. Dan kalau dia beli kayak Gyökeres yang harganya mahal ataupun siapa yang 100 juta, sebenarnya kalau dia bisa kontrak 5 tahun, Iya. secara PSR-nya aman-aman aja. Iya. Walaupun secara FFP ya beda lagi nanti Iya, itu hitungannya kan. Karena PSR hitungannya itu per tahun. Makanya kalau dia misalnya beli 100 tapi dia structure 5 tahun, kan hitungnya 20 juta dulu di Iya. tahun ini gitu. Cuman tiap tahun beban Iya, untuk 20 nyicil. terus. Tapi penjualannya misalnya dia jual Rashford 60, ini langsung full dapat 60 gitu loh. Bisa buat cover misalnya tadi structure untuk 3 tahun yang 20-an tadi. Ya berarti emang Rashford, Mainu, Garnacho buang aja, maksudnya jual aja demi kepentingan klub gitu ya. Onana juga mau dijual. Onana, tapi kan Onana bukan akademi. Tapi Onana bilang mau stay loh. Emang nggak tahu diri nih orang ini, nggak tahu. Terus pilihan lu siapa? Onana sama Bayindir lu milih siapa? Gue sih Dua-dua Beli. Castro. Gue tuh kemarin, For sure beli. gue tuh kemarin bilang banget pengen balikin kipernya si Leverkusen kan, si Kovar kan, yang dibuang sama Ten Hag kan. Iya. Ya ketemu lagi sama Ten Hag sekarang. Terus sama itu kalau nggak Miles Villar Roma, dan kemarin bener kiper terbaiknya Serie A kan dia kan. Iya. Si Miles Villar Roma, menurut gue kiper muda yang nggak muda-muda banget tapi nyata bisa main dengan gaya mainnya apa? Dengan Balikin kakinya enak. Henderson-nya ya susah amat. Ih, bagus Bisa banget ya. kemarin Anderson. Bisa juga Henderson. Atau ya tapi kan Amorim kayaknya nyari yang pakai kakinya lebih enak juga. Henderson nggak bisa pakai kaki yang bola-bola Onana gitu. Siapa kayaknya nggak tuh bisa. Forest Smells ya? Oh iya yang si Sels. ya Sels juga jago sih ya. Bagus juga. Nah tapi kalau kemarin lihat ada sign-sign ya, kalau Eriksen, Lindelof sama siapa udah pasti kan. Siapa kontraknya habis satu lagi? Oh Johnny Evans. Tapi kan kemarin Evans. Garnacho disorot terus tuh. Garnacho, Onana. Tapi yang gue kaget, nama Luxio tuh bahkan sampai sekarang nggak. Kan ini dulu katanya dari era Mourinho Kontraknya berapa tahun sih? sampai 2026 deh. Luxo masih ada setahun ya. Dan tapi dari eranya Mourinho, eranya Rangnick, eranya Ten Hag, katanya ini salah satu mungkin yang toxic. Tapi menurut tuh kenapa dia selalu ada mas? Bahkan dipakai di sana walaupun mainnya kayak bapak-bapak fan football, anjing gue nggak ngerti deh. Tapi kemarin terakhir tuh dia di game apa ya? Lawan Spurs ya. Pas final. Nah, ya gitu-gitu aja mas. Iya, ya dua-dua main jelek sih. Tapi ya lumayan lah, maksudnya di antara pemain yang lain, show lumayan lah. The best among the worst. Ya, kagak ada urgensinya dia main. Cuman susah sih. Abis kan sering ditaruh Gak, di show harus dibuang lah kalau di gitu. posisi kalau Oh untuk 2027 masih lama. Baik dah. kalau di posisi wing 3-4-3 di posisi wing kayaknya susah sih. Iya. Nggak terlalu lambat buat Iya, terlalu lambat buat untuk buat di posisi transisinya dia terlambat. Sementara di Kan ada Dorgu. Aduh. Nih Mas Aryo suka banget Dorgu nih. At least gue nggak suka dia juga. Cuman banget tuh. at least dia lebih cepat transisinya. Iya. Mas tapi kagak ada, aduh ya oke deh. visinya belum ada Ji. Iya, Tapi gua harus ngasih kesempatan dia buat dia pemain muda. Nggak Cuman akan ada juga. otaknya, aduh, ini parah sih. Gue juga nggak ngeliat Dorgu jadi pemain yang ngangkat MU. Ini bahkan Dalot menurut gua nggak punya otak, tapi masih skillnya masih ada. Nah, Dorgu menurut gua skillnya nggak ada, otaknya juga kurang gitu. Jadi gua agak Otot bingung. doang. tenaganya ada tapi Ji. Tenaganya, tenaganya. Iya, lebih ke tenaganya. masuk. Ya tenaga mah dia main di WSM aja Kayak- mah di kayak WSM Vic- lebih tinggi dari MU. Kayak Victor Moses gitu kan. Iya. Apa tadi lu bilang? Bye, gua Gue pindah nggak lagi. denger itu tadi lu bilang apa? WSM lebih tinggi pada MU. Ya bener juga ya. Malah malu dia kalau turun ke MU ya. Ya artinya sebenarnya kalau dari sisi penjualan apa dari finansial MU, sebenarnya MU bisa membeli beberapa pemain asalkan dia menjual main-main tadi gue bilang kayak Rashford, Garnacho atau Mainu, atau even kalau ada Bruno Fernandes nawar 100 juta ya bukan Pas masalah lah, Bruno itu ya malah karena pas lah. emang butuh dia untuk menjual demi menstabilkan Dan Bruno keuangan. sendiri udah rela kan. Iya, bahkan dijual ke Arab juga setuju kali dia.
Karena penting banget transfer MU musim ini, Ji. Iya, betul. Karena dia nggak main Nggak di ada Euro. duit. Iya, nggak ada duit loh, Ji. Tapi lu setuju gak sama kata-kata Roy Keane dia butuh pemain yang udah kenal Premier League? Kan isunya Mbumo, si Delap, ya sama John Ha ini kan. Lu tuh apakah Delap sama Mbumo cukup bisa untuk ngangkat MU? Mungkin ngangkat MU jangka pendek, tapi kan bukan buat jangka panjang dong. Ke peringkat 11 ya. Ya iya, itu kan maksud gua. Kalau yang mereka dibeli paling Itu progres Progres loh. 4 rank loh. tai lah anjing. Ini musim terberat buat fans MU sih Iya, bener. parah Ya, sih, edisi terakhir lu kan ngomongin MU terburuk sepanjang masa kan. Parah. Itu Amorim yang bilang. Iya, Gue bilang gue setuju, dan ini yang pernah gue lihat sepanjang masa ini terburuknya. Iya, dan yang gue khawatirkan bukan dari sisi teknis bisa diperbaiki lah ya, tapi financialnya itu loh, struggle nih MU Iya. itu bener-bener struggle. Lo Apalagi pas Ineos bilang, gue beli saham 300 juta, duitnya udah habis. Udah habis. Selesai loh. Iya. Brengsek emang. lu kehilangan potensi 140 juta, lo nggak main di Liga Champion. Iya. Terus lo langsung impactnya lo langsung mencat 200 orang ya kan. Itu kan Iya berarti sih. kan berdasarkan kita kalau bisa lolos mereka stay. Itu total udah berapa dipecat ya? 600 Yang awal ya? pernah 200 juga kan? 400 kan sempat. 400 sempat. 200, 400, 200, 800 orang. Anjing. 800 Lu orang. tahu staffnya MU berapa? 1.200. 1.200. Bisa 400 dong. 1.200 Seribu- potong 800 iya. jadi tinggal 400. Wah, udah ke TV-TV nasional ya? Iya. Gede banget. Gila, dan 800. dan segala macam yang harus di repair dari stadion, dari Oh, mau bikin stadion pusat-pusat baru bahkan itu. kan katanya. Iya, ngarepnya begitu. Tapi lo harus penting naming right stadion lo harus bisa jual itu. Iya, betul. Itu lo harus mulai cerdik kayak Laporta Iya. lah. Bisa cari duit dari mana aja. Bisnis lah udah. Laporta rumputnya dijual men. Iya, dijual, Iya, dipotong-potong dijual. Lu, Kursi bekas kursi Iya, Old Stadium iya. dijual loh. yang penting gimana caranya lo dapet duit. Sampai sekarang gue bantu FC Barcelona jualan kartu itu kan, kartu iya. digital collectible. Iya. Gue lakukan for free gue. Demi bantu Barcelona. Anjing. Lu tahu rate gue posting berapa kan? Iya, tahu. Gue kasih tahu mereka dan mereka terharu banget gue kasih for free demi Barcelona. Barcelona biar nggak miskin bisa daftarin Dani Olmo ya. Oke, dari MU kita pindah ke mana nih? Oh iya, tadi ngomongin soal MU kan udah dibahas dikit soal McTominay yang bisa menjadi pemain terbaik Serie A dan karena menjadi juara juga, kemarin juga ngegolin juga di laga terakhir penentu juara. Nah, Koji kan dulu pasti akan bilang kalau McTominay bisa jadi pemain template pasti kalau McTominay jadi pemain terbaik Kualitas liganya. kualitas liganya apakah separah? Nah, gue pengen tahu dari POV lo coach, apakah memang ya sekarang McTominay ternyata bisa berkembang main di sana atau memang ya itu? Enggak lah, gue nggak ngeliat McTominay hebat. Emang kualitas liganya. Orang penggemar Serie A kan suka ngelawan gue. Ya lihat Inter, lu cuma bisa 1-2 tim Inter doang. Mungkin Napoli yang bisa di Serie A ngelawan. Inter yang ngegendong, sisanya kan amburadul semua. Tapi kan Itu yang lu harus La lihat. Liga juga begitu kok sebenarnya kok, cuman Apa? cuman 3 tim doang yang Iya ibaratnya betul, kegendong kan. betul. Makanya La Liga berada di rank 3 kan. Kalau tapi gak pernah bikin julukan La Liga yang aneh-aneh, kalau Enggak. Serie A aki-aki, La Liga lu gak pernah jelekin. Ya belum gue ketemu aja. Tuh guys. Julukannya belum ketemu. Jadi Loh, karena dia ya, kalau Bilbao aja nggak bisa ngalahin MU. kan parah banget. iya, Sociedad dalam MU Bilbao itu rank 4 loh. Emang jelek, sisanya parah. Lu lihat kemarin Barca lawan Bilbao. menang 3-0. Dia obok-obok gitu Bilbao. kan. Rank 4 loh itu. Emang La Liga juga parah selain ATM Barca sama Tiga tim itu Real Madrid. doang. Iya. Lagi turun lah, terutama Ya. lo lihat Sevilla tuh, sama tuh MU tuh. Sevilla hampir degradasi Tuh, loh. 17. Iya, Sevilla. anjir. Oh iya ya. Sekarang udah Iya 17. parah Sevilla. menang. sekarang. Girona kemarin peringkat berapa? Tahun lalu 3 ya? Apa 4 Champions ya? League. Peringkat 3. Peringkat 3. Iya Champions League. Hancur langsung Girona setahun doang. Ya itu biasa lah itu kayak. Malah Valencia yang tadinya berjuang degradasi. Iya, betul. Naik 12 ya. Ganti pelatih langsung naik. Oke banget Peter Lim anjir. Sociedad yang kalah sama MU juga ada peringkat 11. Emang bener sih ini. Lagi jelek, emang kualitasnya lagi jelek lah. Jadi kalau kalian yang benci-benci sama coach bilang suka ngatain Serie A, mungkin sekarang udah waktunya pikirkan apa biar coach ada inspirasi ngatain La Liga. Jadi biar nggak ada kesenjangan gitu ya. Serie A aki-aki, La Liga mungkin apa? Katro juga. La Liga emang katro La banget. Liga ini. Ya ini kalau Tapi minimal 2 tim ini masih bisa ngegendong. Kalau Serie A kan cuma Inter doang yang ngegendong. Napoli kan tapi 2 tahun lalu masih ada di semifinal coach sama Milan kan. Ya lewat jalur Ada aja alasannya. Ya. Napoli di jalur quarter. swasta. Yuk. Quarter ya sama Milan ya? Bukan semi ya? Quarter dong. Seminya Milan kan ketemu Napoli di semi.
Inter ketemu siapa gitu, baru ketemu. Enggak. Kalau di semi ketemu Semi Oh iya, enggak iya. ketemu. Oh iya benar. Di quarter, Akhirnya ketemu Inter semi. ketemu Milan ya. Iya. Iya benar, Inter ketemu Milan di Iya. semi. Tapi ya itu Mas Rom ngeliat kemarin akhirnya sebenarnya penentuannya di Jonathan sebelumnya kan, ketika Iya. Enggak lawan Lazio. Lazio itu Inter bisa menang sebenarnya. Hidup Sama. Pedro. Nah, ini fans Inter sebenarnya masih ada yang benci sama itu kan keputusan yang Bisek itu. Nah itu menurut lo postur tubuh tangan itu handsball apa enggak tuh? Handsball. Yang bisa Ya kan? kalau Iya. kalau aktif ya handsball lah. Ya, dia kan begini di Untuk belakang. memperbesar body kan. Memperbesar. Iya, besar body ya. Oh handsball lah itu. Itu. Dan gue rasa nggak fair untuk salahkan Bisek di satu match itu. Karena untuk jadi juara lu dinilai dari 38 match. Nah Bisek sering begitu coach. Sering di beberapa match ya kayak gitu tuh kebobolannya gara-gara dia kalah bola udara. Terus dilewatin pemain, sering dia Ya begitu kenapa lu pasang dia kasarnya kan begitu. Kan Papa cedera. Lo pilih dia sama Darmian, bola atas mendingan mana? Ya, kalau bola atas ya Iya kan? Nggak ada pilihan. Dan dia tapi kan bagusnya memang bisa ngegolin bola-bola Iya, atas iya. corner. Sama offense-nya lumayan offense-nya lah dia, bagus. offense-nya. Untuk nyerang megang Tapi bolanya defense-nya, bagus. iya. Ya, Tapi ya Napoli hebat lah. ya ini Musim- Conte sih gila Conte ya. biasa. Musim pertama Conte Musim pertama Conte selalu. Musim Gila kedua sih Conte. bermasalah. Musim kedua baru. Nah dia cedera. udah ada demand kan. Kalau nggak salah minta 200 juta, terus minta apa lagi gitu ada pemain yang harus stay. Terus nggak dikasih Nah iya akhirnya ribut resign. nih. karena kan dia ngejual si Kvara kan. Iya, Ngejual iya. Kvara kan dia Wajar pasti sih sebenarnya. lo minta pemain 200 juta ya. Dia Nah, minta 200 juta dia seingat minta gua. budget 200 juta. Apalagi TV rights-nya udah naik sekarang. Iya. Dia Double. minta Wajar gaji, tapi kan ujung-ujungnya selalu De Laurentiis tuh nggak pernah ngasih itu ke pelatih-pelatih yang mau masuk ke musim kedua. Waktu brengsek dia tuh, juara De sama Laurentiis. Spalletti kan juga begitu kan. Iya. Dia langsung Kan Spalletti males langsung iya, kan. langsung, Iya. langsung cabut. Biasanya tuh kalau kayak gitu ujung-ujungnya pemecatan pelatih dan udah banyak isu juga kan. Iya. Allegri lah si Ya karena ada yang bilang katanya Conte juga lagi play hard to get karena ada tawaran dari Juve juga. dari Juve ya juga, kan? iya dari Juve juga. Jadi pengen Juve pengen balikin Conte juga tuh. Iya. Terus ya Emang Tudor kontraknya sementara? iya, Mota, sebentar oh doang. Tudor habis gantiin Mota ya. Buat akhir Tudor musim cuma doang. bentar. Buat akhir musim doang 6 nyelesain. bulan doang kemarin. Dan sayang sih gue bilang ya karena kalau memang dia penuhin itu buat Napoli ya mereka kan pasti kan gue bilang Inter pasti akan bersaing lagi lah musim depan, makanya gue bilang lo total di Liga Champion lah karena lo pasti ada di dua besar lah. Lo merem aja lo selalu dapat hasil bagus gitu kan Inter karena memang udah stabil timnya gitu. Ya dan pemainnya itu aja. Pemainnya itu aja dari 3 musim lalu andalannya masih itu aja. Ya kedapatan Thuram lah ya. Iya, Thuram Dari, yang gratisan. dari sisi depan. Mata Remi tolol. Cuma kalau tadi balik lagi ke McTominay, emang di musim ini bagus sih McTominay. Iya, Karena iya. orang tuh kan compare dia sama musim pertamanya si Conte di Juve. Dulu dia punya Vidal kan, Vidal, punya pemain mirip-mirip Pogba. gitu. Vidal Marquisio lah. Iya, Dia tuh di Marquisio. posisinya seperti itu. Posisinya punya satu striker di depan, belakangnya tuh si kemarin McTominay berapa kali main di posisi itu terus. 12 gol. 6 assist apa 8 assist ya? 12 gol 12 16 assist. gol, Dan iya. semua 12 lumayan lah. iya Banyak dan itu. untuk midfielder dia gol paling banyak. Lalu untuk midfielder juga dia touch di boxnya paling banyak. Enggak, tapi untuk Menang IPL duel. mah kurang gue bilang sama Tom nih. Tapi menurut gua dia di MU dulu sebenarnya lumayan loh ya. Menurut Ya gua ya. lumayan, Karena sebagai super sub lumayan. Karena terlalu mundur ya. Di Iya, posisinya karena kan ya lebih posisinya ke enam. dijadiin Iya. sama kayak Bruno ditaruh di posisi sekarang sama Casemiro tuh menurut gue dia agak bingung itu ketika harus maju ninggalin defense Makanya kosong, Bruno, makanya kalau lihat MU, Bruno kalau main sama Casemiro tengahnya berantakan, kosong. iya berantakan, Casemironya lambat, Brunonya hilang gitu kan. Iya. Nah McTom juga dulu bingung, bahkan pernah sempat jadi back juga dulu kan, Iya. tapi gila sih. Kalau di Scotland kan dia jadi back tengah. Pernah juga Iya, ya di menjadi back Scotland tengah dia dulu jadi back Scotland. tengah. Di MU nomor Tapi 6. ini kan musim pertama itu kan selalu happy aja. Kita lihat musim kedua bisa nggak dia konsisten. Tapi gila sih, Conte emang gila menurut emang. Ya, Gua hebatnya Conte di situ. dia dari awal bilang pertahanin Kvara, tahanin Di Lorenzo yang bahkan di era sebelumnya Di Lorenzo dia jadi cadangan kan. Terus siapa lagi kemarin ya? Ada di back satu lagi dan dia menepati janjinya gitu. Akhirnya bisa main tampil konsisten dan beli pemainnya yang orang nyangka Dan nggak main dengan 3 back. iya itu yang gue kaget. Iya. Ternyata dia bisa sebenarnya berkompromi dengan Semua bisa kecuali Amorim. Nggak bisa. Yang bisa. gue kaget di Conte, gue pikir nggak akan
atau akan memaksakan idealisme, ternyata dia Nggak. bisa main dengan Bisa. 4-3-3 Ya seperti tergantung ini. kualitas pemainnya kan. Iya, Gila, iya. Kalau Amorim kualitas apapun main 3-4-3. Dia bisa ngambil McTominay sama Billy Gilmore loh. Billy Gilmore, iya. Gila. Billy Gilmore, gue lihat Billy Lumayan. Gilmore waktu di Chelsea itu lumayan, Lumayan, loh. Makanya gue taktis. bilang kok dia buang ke Castle ya? Atau Everton? Bukan, Brighton nggak salah apa? Iya Brighton. Enggak, ya, bukan ya? Brighton, Everton kalau nggak salah. Enggak. Gilmore bukan ini. Ya tapi memang eh, si Gilmore ini kan tapi tetap jadi cadangan kan. Ya. Tapi menurut gua di bawahnya Conte ini yang menurut gua perannya besar ya si Zambo Anguissa sih. Anguissa, iya. Gila banget menurut gua nih orang kemarin jadi back. Padahal waktu ada Kvara sama si Osimhen, Anguissa itu gue lihat nonton dia sering kali hilang bola. Iya. Masih mentah memang, masih agak mentah dia 2 tahun lalu. Sama yang ke Inter siapa? Si Zielinski. Iya, Zielinski. Zielinski itu kehilangan juga itu. Iya. Iya. Tapi kan tetap masih ada Lobot. Makanya ada Lobotka, Anguissa, Iya, Lobotka sih Dia bagus lu banget. kehilangan Tominay. Kvara, Osimhen, Iya. Zielinski tapi juara hebat. Iya. Dan backnya gue juga kaget kan, karena dia kan semenjak Minji cabut dia dapat si siapa Bung Yorno dari Torino kan. Osimhen itu nggak balik lagi? Enggak. Dia dipinjemin kan ya, dipinjemin. Iya di loan. Iya. Galatasaray nggak mungkin bisa Iya, bayar. dia. cuman emang dan there's no place for him lah katanya. Kalaupun dia balik akan kayak dulu di freeze lah, dicadangin di tim reserve atau Dia sendiri mau balik kan? Oh iya. Osimhen bilang. Enggak, sorry dia sendiri mau minta dijual. Oh iya makanya dan si Laurentiis juga udah bilang nggak ada tempat buat dia akan di ibaratnya di freeze kalau dia emang nggak dibeli sama tim lain. Dan yang kaget Spinazzola Mas. Dia dari Roma dibuang, jago di sini ternyata di Napoli. Emang Conte sih. Gue salut dari awal gue bilang Ya Conte bener. ini faktor Conte sih. Sama kayak di Barca kontribusi Flick luar biasa. Iya, Nah ini benar. juga kontribusi Conte luar biasa. Gue gak nyangka. Conte, Flick, Slot, udah deh 3 pelatih hebat tuh musim Iya ini. debut semua ya. Arne Slot. Iya, Slot. Gila. Amora. Ya udahlah, tapi kalau tadi kita ngomongin Inter yang lagi akhirnya kelepas. Ini kan lu juga sempat bilang make or break kan. Tapi kan nyatanya Break. makin di finalnya justru risknya dan ya stakesnya makin besar gitu kan. Ya lu lawan PSG. Kalau orang bilang Inter favorit menurut gue bohong sih. Kalau gue tanya orang-orang yang gue kenal Ya, gitu. Orang gua wajarnya bilang- PSG favoritnya. Gue kan sedikit bukan karena gue anti Inter enggak Ya, sama secara permainan. karena gue suka permainan PSG Iya, kan. iya. Tapi kalau lu bicara soal favorit, gue bilang Inter Iyalah, favorit. Ji. Enggak, gua bilang Inter lah Inter favorit. favorit. Gue nanya banyak Enggak orang lah, tuh. lu harus PSG semua aspek ya, history lu masuk, Iya, finalis betul. Iya, finalis iya, 3 tahun lalu, terus tim Squadnya yang udah ini kompak. Favorit lah Inter. Inter tuh favorit, tetap Iya. favorit. Dia ngalahin Barca di semifinal, Iya, dia tetap ngalahin favorit. Munchen. Dia juga Ngalahin ngalahin Munchen. Liverpool, ngalahin Arsenal, yang ngalahin Madrid, Mas. PSG. Enggak, gue lebih bukan lihat dari historinya karena kalau orang yang nonton memang musim Cuman ini kalau lihat dari permainannya. ngelihat gamenya, PSG iya lebih itu. PSG gamenya jauh lebih solid dibandingkan Iya. Inter. Dari cara Kalau dia dari dong- sisi iya, game, itunya. tapi kalau semua overall lo taruh, Soal tetap favorit kan, tetap tetap Inter. Inter. Ya karena historinya kan. Iya, Dia semuanya. nggak, karena sikon sekarang itu Inter lebih solid. Serius lu sama PSG? Ya, Apanya solidnya? Lebih solid apanya? udah lama main bareng. Oh, itu Itu faktornya. Iya. faktor pengalamannya. Gue bilang kan dia bisa ngalahin Barcelona, faktor pengalaman lo tuh penting. Pengalaman, Ji. iya. Pengalamannya itu yang bisa Acerbi yang lewatin. cetak gol anjing, nggak ada yang lain apa? Jago anjir kok Acerbi. Makanya gue Tai. bilang kan yang 2 tahun lalu. Ini back kelas dunia baru ketahuan pas sudah tua anjir. Kasihan banget baru umur. Kayak gue dong. Ya, Baru udah ya tua. kayak gue nih, baru kelihatan kelasnya di umur 38 tapi cedera aja lututnya. Jagonya di fan football tapi. Iya. Terus dari Serie A sedikit kita pindah ke ada transfer ada apa lagi yang seru ya? Enggak ada ya? Florian Wirtz. Liga Lemon. Ah, Melon. Liga nggak usah. Melon. Real Betis Chelsea, oh iya akan main ya di hari Rabu ya? Kamis ya? Rabu. Ya, Rabu. Kamis dini hari. Siapa nih guys? Sedikit aja. Karena orang menjagokan katanya, udahlah kasihlah Anthony buat juara. Tapi Chelsea kan pukulan lagi tuh buat MU. Iya sih, anjing. Either one yang menang ada pemain MU di situ. Ada Sancho sama Iya, ada tai ya, Anthony. emang musim ini musim paling tai buat MU tau gak lu? Semuanya bagus yang keluar dari MU. Dengar tuh fans MU. Yang ngomong fans MU sejati itu. Musim oke? paling tai gue bilang. Tapi kalau Chelsea sekarang skuadnya udah gak kayak yang di awal-awal fase grup kan. Udah ada daftarin yang pemain-pemain jagonya ada di rubah kan. Siapa sih? Kalau awalnya kan yang pemain-pemain cadangan semua kan. Yang ada di skuad yang di
apa namanya Oh Giu, Margiu ya yang main dimainin strikernya dia. yang satu lagi tuh yang muda banget yang ini siapa? Enggak lah, ya? Chelsea lebih unggul lah, fair aja. Kalau Dari sisi kualitas ya. Dari sisi kualitas ya coach, bukan permainan ya coach. Enggak kualitas. Karena permainan mah gue bilang Tapi Betis kita sih. punya Lord Anthony. Nah, sama jangan lupain Pellegrini loh. oh iya Pellegrini Pellegrini juga jago oke loh. Ya. Lo Chelsea, Hector Bellerin. Ya final harusnya kayak begini. Cuman kalau Chelsea nggak juara mah parah tuh. Tuh dia, Tiba-tiba loh Betis. Kita baru maki-maki Betis. Betis ini nggak masuk Champions League. MU aja menang lawan Bilbao. Masa Chelsea nggak menang lawan Betis? nah ini kita jadi fans MU tenang, kita punya bahan kalau Chelsea kalah dari Betis, nah itulah waktunya kita keluar semua. Emang segampang itu kan? Tapi kalau Betis menang, anjing Anthony serba salah pasti buat MU ujung-ujungnya anjir. Nah, itulah. Ujungnya MU yang kena. Oke, kita pindah dari ini La Liga dari Conference League ke sedikit lokal. Ini ada kabar terbaru si Septian Bagaskara cedera. Digantikan sama Beckham Putra. Ini yang orang sempat nanya-nanya kok nggak ada pemain dari Persib untuk memperkuat timnas. Tapi kan ini sebenarnya juga walaupun belum final, tapi sebenarnya minimal ini angin segar kan. Ternyata Kluivert juga tidak menutup mata sama pemain-pemain yang memang ternyata bagus dan dari tim dari Liga 1 gitu kan. Ini harus diturunkan 24 lagi kan? Dua Untuk masuk DSP ya. Tapi dia tetap boleh bawa 30 ini ke ini. oh ya ada yang di daftar tunggu gitu Iya, kan. sama ada yang di bangku bangku penonton ya, kan. tribun itu. Oke. Mereka Jadi kalau misalkan ada yang cedera bisa tinggal switch sama yang di itu kan. Iya, tapi 30-30-nya tetap terdaftar dalam 2 match ini, tapi nanti DSP-nya 23 yang ada di DSP gitu. Dan kita kan ngomongin Beckham udah berapa edisi ya. Karena kan emang paling lumayan mencuat lah di beberapa pertandingan terakhirnya Persib dan kita kan selalu bilang backbone-nya Persib tuh kan emang pemain-pemain asing. Iya. Ya Mark Locke lah hitungannya kan ada Ciro Tyrone di Alves, situ, Ciro, DDS, Tiron. belakangnya Kuipers. Jadi emang pemain-pemain asingnya tuh emang yang punya peran penting lah buat Persib gitu. Cuman ada beberapa pemain kayak Kakang gitu di belakang. Beckham salah satu di saat DDS sama Ciro cedera, dia bisa step up gitu. Makanya gue bilang ini pemain yang di usia yang bisa dibilang masih muda, dia bisa nunjukin kualitasnya gitu loh di tengah apa ya? Gempuran pemain asing, di tengah absennya pemain asing kan lu butuh pemain lokal yang bisa step up gitu. Dia bisa gitu step up. Makanya gue bilang kalau salah satu pemain yang dari Persib siapa yang layak masuk, memang nama dia yang paling mencuat gitu. Kalau ada Malis kan mungkin akan kalah bersaing lah dari sisi lo nggak mungkin geser Joey Pelupesi, lo nggak mungkin geser River Jenner, masih ada Hubner di situ, masih ada Nathan gitu. Kalau di Beckham kan stylishnya dia tuh kan masih bisa mirip-mirip sama Marcelino lah, gayanya, gaya Witan, gaya Egy. Sebetulnya dia klop dengan gaya bermain pemain-pemain kita yang emang bermain di liga lokal gitu. Jadi ya emang layak sih menurut gue dia dipanggil jadi perwakilannya Persib. Dia main dimanapun ya, misalnya nggak main di Persib pun gitu. Gue bilang dia memang nunjukin kualitas yang bagus gitu. Dia ball handlingnya bagus gitu kan, pemain yang bisa megang bola lah. Ya, menarik ya. Ini akhirnya kita melihat ada satu pemain kreatif lagi di tengah setelah mungkin selain Sama Lili Pali masuk kan kreatif. nah, tadi gue juga mau bahas karena gue lihat tadi akunnya PSSI ya Timnas Indonesia ngepost interview dia kan. Nih gue melihat wah, kayaknya harapannya besar nih buat dia masuk di squad final buat lawan Cina kan. Karena kan sebelum-sebelumnya nggak pernah tuh dia di interview kayak gitu kan. Gimana coach lu lihat Lili Pali dan Beckham Putra artinya banyak pemain-pemain kreatif yang masuk di lini tengah Indonesia kan. Beckham Putra gue Nggak nonton, dia nggak pernah lihat kalau Lili Pali ya. Tapi Lili Pali kan gue kenal secara pribadi juga, temen gue kadang kita kontak-kontakan, tapi dia kan punya berapa tahun terakhir punya peran penting di Borneo dan kemungkinan besar dia nggak akan jadi starter kan. Tapi sebagai super sub Sikon butuh dia. Butuh banget. Dan kalau dia pun tidak menjadi starter, minimal dia bisa punya perannya Mark Locke dulu di timnas bisa diambil sama Lili Pali. Ya itu menjadi jembatan antara pemain lokal sama pelatih sama itu. Karena dia kenal dua-dua budayanya, dia bisa dua-dua bahasanya. Jadi gue rasa peran Lili Pali itu udah sering gue selalu berharap Lili Pali masuk, walaupun kan mungkin nggak main ya, tapi mungkin dia bisa punya peran yang cukup penting di sisi non teknis. Iya, dia stats paling bagusnya musim lalu sebetulnya kan. Gendong banget itu pas gila. Borneo juara inilah ya regular seasonnya Iya, kan. iya, iya.
itu memang perannya gede banget gitu. Dan di sini kan emang sempat cedera dia, sempat Iya. cedera lama nggak Lama. main. Baru main dua game di 2 terakhir game apa ya? terakhir Dua game ya, terakhir. 70-an menit lah. Terus tapi sampai Januari emang bagus dia mainnya, emang di levelnya dia gitu. Dan mungkin karena si Ragnar nggak main juga, kan dia bisa juga tuh digeser ke betul, kiri, digeser sedikit. jadi salah satu Ya, option juga. makanya dia bisa jadi super sub. Iya, inverted. Dan ini kan pemain apa ngasih umpannya tuh kan keren banget gitu ya. Dalam yang gue selalu bilang tuh dalam posisi terdesak gitu dia masih bisa ngelihat pemain dan masih bisa ngumpan dengan precise gitu. Nah ini kan kita butuh pemain yang bisa ngirim umpan ke Iya, dalam kotak penalti betul. kan. Iya, iya. Kita nge-create chance tapi di sepertiga terakhirnya kan nggak banyak tuh yang bisa nyuplai ke tengah. Apalagi kalau dia sana jadi starter, luar biasa. Iya. Ya itu dia Lili Pali dan Beckham Putra akan menjadi, apalagi Beckham Putra kan mungkin dia jackpot kali ya. Dia kemarin kan habis juara, terus kemarin pesta, tiba-tiba dapat kabar dipanggil timnas. Jackpot kali dia. Jackpot Jackpot banget. beneran apa enggak nih? Karena akunnya Persib kan posting dia lagi party-party di apa di atas ogah-ogahan itu kan, terus jatuh sampai ya wajar lah namanya orang party pesta merayakan kemenangan. Tapi ya semoga dari sini Beckham dengar kabar dari dipanggil timnas langsung mindsetnya fokus lagi menuju tanggal 5 Juni besok ya memperkuat Dan timnas Kevin kita. Dix sudah sembuh ya, jadi Iya. alhamdulillah sih. Soalnya Sandy Walsh-nya ternyata cedera kan. Iya. Kita pikir kan tadinya Kevin Dix nggak bisa main, Iya. ada Sandy Walsh nih. Malah Sandy Walsh-nya Balikan. cedera, Kevin Dix-nya udah balik di kemarin udah bisa main lagi gitu. Jadi ya Itu Hilgers kemarin bocor kepalanya kalau nggak salah. iya. Cedera pas terakhir. lawan AZ. Ya. Oh. Bisa main dong? Nggak bisa main ya jangan. bisa. Nggak salah kalau pala doang sih malah. Masih bisa di ini ya, perban terus hilang. Oke, nah kemarin hari ini juga ada statement dari Patrick Kluivert tentang Elkan Bagot. Lo kan juga sempat ngasih statement di Nusantara TV kan. Nah, berarti emang bener-bener kalau yang di kemarin sebelumnya di FIFA Matchday itu dia nggak belum dipanggil. denger dari Kluivert statementnya apa? Kalau yang kemarin memang karena dia bilang masih pengen Fokus ke klub. bersaing memperebutkan tempat di klubnya Oh, yang karena Maret banyak ya, pemain pas yang Maret ya. iya, cuman kalau sekarang memang karena ada pemain-pemain lain yang memang udah di posisinya dia penuh gitu. Ya kan? Tapi gue bilang ini kan aset untuk masa depan Betul, ya. masih Dia bisa. masih muda. Masih jauh, masih bisa jadi main berapa- Udah santai aja kalau dia sekarang nggak main nggak ada masalah. Masih bisa main di ke depannya kita tetap butuh dia kok. Iya. Ya lagi-lagi sebenarnya tergantung skema pelatih emang butuh apa enggak gitu kan. Dengan kebutuhannya Kluivert mau ya mungkin juga dia nggak dipanggil ya kita juga nggak bisa. Ini mungkin nanti ada back dari Liga 1 yang juga lebih bagus. Dan back kita kan banyak banget. Banyak. Iya. Ya mungkin dia peluangnya besar ketika nanti Jordi Amat makin tua dan mungkin sudah tidak Iya. secepat dulu diganti sama Bagot tuh mungkin bisa, atau ketika si Justin Hubner juga absen, Bagot bisa ada di sana karena dia juga back yang di tengah kiri tuh memang bisa ngisi itu juga kan. Cukup oke lah. Tanggal 5 Juni ada timnas, terus juga ada Kita siaran ya dari podcast selesai. Mas Aryo di mana Mas Aryo? Gua Di TV itu, SCTV sama Glenn ya, sama Glenn. nggak tahu ada offeran juga sih. Wih, mantap. makin laris. Makin laris manis. Liga Champions di mana final? Di mana ya? Nggak tahu. Belum ada. Belum deal. Gue di rumah. Goci di rumah. Gue dapat tawaran tapi gue tolak. Udah banyak yang nanyain, Goci live reaction nggak? Live reaction. Kalau Goci live reaction bahaya tuh. Bahaya. Yang lain bersaing soalnya. Gue live reaction. Live reaction. Member apa open? Open for public. Open. Open for public. Ya udahlah, gua di GBK aja meramaikan sama Ici, nonton langsung sama anak-anak Inter. Kalau gue Ici telepon mana? tolong diangkat ya. Oh di mana dia? Madia GBK. Ntar kalau gue telepon tolong Kagak mau diangkat. anjing. Orang gua lagi sama teman-teman gua anak Ici, masa lo nelpon gua. Tapi nanti kalau misalkan Inter ngegolin gua telepon Coach. Gitu, Inter ngegolin Coach. Oke, nanti kita hari Kamis apa Rabu ya? Ya pokoknya nanti menuju hari Rabu atau Kamis kita akan preview lagi menuju laga final. Kamis UCL. kan kita. Kamis ya? Yalah habis final Liga Melon lah. Oh iya, oke. Kamis berarti bagus. Tayang hari Jumat. Ya kan? Gue Rabu lagi full. Nah, bagus berarti. Emang enakan Kamis karena lebih dekat ke weekendnya kan lebih dekat daripada Rabu kita main mungkin enggak ding. Itu minggu Enggak depan gue lagi. meeting. Minggu depan. Ya oke, kita akan preview tentang final UCL dan mungkin update-update transfer terbaru di hari Kamis yang akan tayang Jumat besok. Makanya tungguin Offside Duo. Rasa trio. Bye-bye semuanya.